Oke, pada pembahasan kedua ini kita akan membahas seputar carbon tax implementation di Indonesia. Nah, mungkin untuk orang awam seperti saya ini agak bingung nih, carbon tax itu apa sih? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu dari Mas. Oke, jadi sebenarnya carbon tax itu istilahnya ya pajak biasa, tapi di sini adalah instrumen baru. Objek pajaknya adalah ke mereka-mereka yang mengeluarkan karbon. Nah, mereka-mereka itu bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yakni instansi dan individual. Kalau instansi ini kita kaitannya erat sama industri gitu ya, mungkin seperti industri yang mengeluarkan emisi dari batu bara ataupun yang lainnya gitu. Emisi karbon dioksida biasanya itu dia diukur dalam karbon dioksida per ton kilogram karbon dioksida ekuivalen begitu. Jadi ada takarannya. Nah, kemudian kalau misalkan dia sebagai individu, berarti mereka sebagai rumah tangga yang mengeluarkan emisi begitu. Nah, sebenarnya yang menarik dari pajak karbon ini itu dia sudah diatur dalam undang-undang nih begitu. Jadi dia sudah mengikat ini dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan gitu. Jadi paket sama peraturan pajak lainnya gitu. Nah, tapi dalam HPP itu juga dimunculkan yang namanya pajak karbon ini gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya pengantarnya itu sih kayak objeknya yang dikenakan kepada mereka-mereka yang mengeluarkan karbon gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Nadia ada tambahan. Oke, mungkin sebenarnya hampir mirip ya. Cuman ya aku mengulang lagi dengan bahasaku. Jadi intinya pajak karbon itu adalah salah satu instrumen pengendalian iklim. Itu jadikan instrumen. Jadi adalah mekanismenya itu memberikan valuasi terhadap valuasi atau nilai terhadap karbon yang kita emisikan gitu. Selama ini kan kita tahu bahwa kita mengemisikan atau mempolusikan karbon tidak mendapatkan harga gitu, kayak tidak dimasukkan terhadap dalam harga actual cost-nya gitu. Jadi kayak mungkin kita selama ini membayar harga polusi itu secara cuma-cuma dengan kesehatan, dengan pencemaran lingkungan gitu. Makanya dengan adanya pajak karbon ini bisa dikuantifikasi lah mengenai emisinya itu untuk valuasi gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi mungkin kalau mau sedikit ke belakang ke perjanjian di Paris Agreement 2015, Indonesia itu kan menetapkan target net zero emission itu pada tahun 2050. Dan salah satu kegiatannya itu adalah dengan menerapkan yang dinamakan Pijovian Tax. Dan Pijovian Tax ini pada dasarnya adalah pajak, cuma diberlakukan untuk setiap kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negatif seperti yang disampaikan Mbak Nadia. Dan sebenarnya carbon tax ini itu tujuannya untuk apa sih, mungkin dari Mas? Oke, tujuan dari carbon tax sendiri itu untuk mengurangi emisi ya, dimana kita tahu kondisi global saat ini itu sedang krisis karena dari industri dari seperti PLTU ataupun transportasi menyumbang emisi karbon yang sangat tinggi gitu. Sehingga dengan diberlakukan carbon tax itu diharapkan dapat mengurangi dari emisi karbon itu sendiri gitu. Oke, jadi intinya itu mengurangi emisi karbon ekuivalen itu ya? Mungkin ada tambahan dari Mbak Rita? Kalau tadi udah dibahas sama kami tentang mengurangi emisi, mungkin aku lebih meninjau ke aspek kemajuan teknologi yang akan dialami oleh Indonesia ketika Indonesia nanti mengimplementasikan pajak karbon secara maksimal gitu. Nah, tadi kan sudah di-highlight kalau misalkan pajak karbon itu dia lebih ke untuk menekan efek dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, dari sini tuh kan pajak karbon itu kan, dari pajak karbon itu sendiri industri kan nantinya kayak berlomba-lomba nih, gimana caranya produksiku itu nanti mengemisikan karbon seminimal mungkin. Nah, untuk mengemisikan karbon seminimal mungkin itu kan dia butuh semacam skema teknologi yang cukup advance kalau menurutku. Nah, dari sini pun Indonesia nantinya juga akan mendapatkan keuntungan dari sisi teknologinya. Jadi Indonesia nanti nggak akan tergantung dengan teknologi, mungkin nggak terlalu bergantung teknologi dari negara luar nantinya untuk mengembangkan teknologi yang ya sebut aja kayak kita tahu itu sih di US. Itu kan kalau di skala mahasiswa itu kayak sudah banyak tuh kayak perlombaan maupun forum-forum yang sudah membahas mengenai teknologi dari sisi US itu sendiri. Mungkin kalau dari segi ekonomi mungkin aku bisa highlight sedikit, itu nanti kan dari penerimaan negara dari pajak karbon itu nanti bisa dialihkan ke sektor lain kayak pembangunan, kemudian perbaikan taraf hidup masyarakat dan sebagainya, menjadi insentif. Benar banget. Oke, berarti selain untuk menurunkan emisi, carbon tax ini
juga menjadi katalis untuk melahirkan inovasi-inovasi teknologi gitu ya dalam negeri. Oke, sekarang mungkin boleh dijelaskan nih terkait konsep dari carbon tax ini, mekanismenya mungkin dari Mas. Oke, jadi mekanisme pajak karbon itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu melalui cap and tax dan surat izin emisi. Nah, kalau cap and tax ini dia menyangkut ke perdagangan karbon yang dimana sebenarnya gini, pemerintah itu melalui Kementerian Keuangan menetapkan cap atau batas. Misalkan aku perusahaan A nih, terus Areta perusahaan B. Nah, Kemenkeu ini mengeluarkan kebijakan bahwa setiap perusahaan hanya boleh dibatasi untuk mengeluarkan karbon sebesar katakanlah misalkan 50 kg karbon dioksida ekuivalen gitu. Nah, misalkan nih aku mengeluarkan emisi 47 kg, sedangkan perusahaan B tadi mengeluarkan emisi sebesar 55 kg. Jadi kan aku masih di bawah batas tuh, masih ada berapa tadi 47 50 berarti kurang 3 kali ya. Nah, sedangkan perusahaan B kelebihan 5 atau over 5 gitu. Nah, di sini melalui skema cap and tax, aku perusahaan A yang masih ada jatah di karbon buat emisi tadi bisa melakukan perdagangan atau tadi yang aku sebut carbon trading, perdagangan karbon ke perusahaan B yang mereka melakukan karbon gitu sebenarnya minat tadi kan. Jadi melalui mekanisme tadi saya atau perusahaan A menjual surat izin emisi saya kepada perusahaan B yang mengeluarkan emisi karbon di atas batas. Nah, jadi bisa dikonversi atau istilahnya perusahaan B ini tidak dikenakan pajak yang lebih mahal gitu karena dia membeli surat izin emisi dari perusahaan yang mengeluarkan emisi di bawah atasnya tadi betul. Itu yang perdagangan. Terus kemudian yang kedua adalah surat izin emisi. Sebenarnya sama aja kayak perdagangan karbon tadi, tapi kalau yang surat izin emisi ini dia dikeluarkan hanya sebatas untuk menutupi kuota kelebihan emisi tadi saja gitu. Jadi sebenarnya surat izin emisi ini adalah salah satu instrumen dari bagian dari perdagangan karbon itu sendiri begitu. Kemudian mekanisme lainnya ini sih mungkin untuk diterapkan kalau misalkan sebagai sumber mahasiswa gitu ya, bisa disarankan kalau misalkan pemerintah ini benar-benar 100% menerapkan ini, bisa diterapkan pada nanti setiap kendaraan ini kan akan ada perpanjangan masa STNK setiap 1 tahun 1 kali gitu kan. Terus dia juga bayar pajak atau ganti plat selama 5 tahun 1 kali gitu kan. Dan nanti mungkin pemerintah ini bisa nih menerapkan perhitungan pajak karbon ini ke dalam STNK-nya tadi itu. Jadi setahun sekali diukur seberapa besar sih dia udah mengeluarkan karbon atau mengemisi berapa gitu. Dan nanti bisa ditambahkan tuh di pajak kendaraan bermotornya itu gitu. Jadi dimasukkan ke STNK tadi. Karena kan masyarakat Indonesia tuh mikirnya gini ya, kalau apa-apa dipajaki gitu banyak. Kayak kemarin PPN atau pajak tambahan nilai yang nambah nih jadi 10% ke 11%, kemudian ada pajak layanan digital kayak Netflix dan lainnya gitu. Jadi daripada kesannya ada instrumen pajak karbon ini, lebih baik pemerintah itu memasukkan atau mengimplikasikan pajak karbon ini ke pajak kendaraan bermotor gitu. Jadi biar gak kelihatan ada pajak lain gitu. Padahal nyatanya emang ada di pajak gitu. Jadi mungkin itu sih mekanismenya dari apa. Oke, mungkin tadi ada mekanisme terkait perdagangan ya. Habis itu ada juga surat izin emisi. Mungkin ada teman dari... Oke, menanggapi Mas Ryan tadi, sebenarnya aku setuju sama Mas Ryan buat pembayaran dari carbon tax itu bisa melalui saat pembayaran STNK ya. Tapi sekarang ngaret ya, carbon tax harusnya diimplementasikan tahun 2021 ya. Tapi ngaret ke tahun 2025 nih. Ya, karena kata Bu Sri Mulyani sendiri itu ada kendala ya, kesulitan saat mengkuantifikasikan gitu. Misalkan nih, walaupun kita bayar setiap setahun berbayar STNK, kita tuh kayak masih kesulitan dalam mengkuantifikasinya gitu. Emang seberapa banyak sih karbon yang sudah kita keluarkan gitu. Itu tuh masih agak rumit ya, apalagi di sektor industri gitu, yang mana karbon yang mereka hasilkan tuh jauh lebih banyak gitu. Oke, jadi kalau dilihat dari penjelasan yang udah diungkapkan Mas Fahmi sama Mas Ray kan, kira-kira Indonesia itu udah siap belum untuk menerapkan pajak carbon tax ini? Kan seperti rencana itu pada tahun 2025. Cuma itu juga beberapa kali diundur dari April 2021 gitu. Nah ini seakan tuh Indonesia belum siap gitu. Sebenarnya 2025 itu apakah tahun yang udah siap atau mungkin ada waktu ideal lainnya? Dan bisa dikatakan enggak ada.
Kalau dari aku sendiri sih, kalau menentukan tahun, kalau 2025 mestinya lebih siap ya. Cuman ya itu tadi sih kayak perlu roadmap yang lebih jelas dari pendapatku sendiri. Jadi kalau misalkan roadmapnya udah jelas, terus habis itu klasifikasi baik yang membayar maupun yang menerima pajak itu sendiri udah udah dialokasikan, menurutku 2025 udah jelas. Oke, berarti seharusnya udah siap ya, mungkin ada roadmap yang lebih jelas tadi gitu. Ya, mungkin bisa diverse. Mungkin gini sih, emang penerapan pajak karbon ini cukup baik karena dari 2021 terus 2025 padahal udah ada undang-undangnya. Ini sebenarnya ada apa sih gitu kan. Nah, mungkin bisa dikomparasi ya sama negara-negara maju seperti Finlandia dan Swedia yang udah bener-bener berhasil nih mengimplementasi pajak karbon, dan itu terbukti malah di sisi lain juga menambah PDB mereka dengan di atas 100% gitu akibat penerapan pajak karbon ini. Nah, tapi kita berkaca kalau di negara Indonesia, negara kita tuh struktur dari PDB atau yang menyumbang ke PDB itu sektor tertingginya adalah dari sektor industri dan manufaktur. Bukan pertanian lagi kan. Emang kalau udah untuk pertanian, tapi sekarang pertanian digeser sama industri dan manufaktur. Nah, sektor industri dan manufaktur juga itu kan tentu banyak melakukan emisi karbon. Nah, kalau misalkan pemerintah kita menerapkan pajak karbon, apakah hasil dari pendapatan pajak tadi dari pajak karbon lebih besar atau di sisi lain dari dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu mendestruksi atau istilahnya mempersempit ruang gerak ekonomi dari sektor-sektor industri dan manufaktur yang jelas-jelas menyumbang PDB Indonesia terbanyak gitu kan. Jadi emang kayak makan buah dan lima sih. Di sisi lain ingin ya menerapkan pajak karbon untuk mengikuti Paris Agreement dan untuk sukses mengimplementasi net zero emission, dan di sisi lain juga ingin mengkoleksi pendapatan penerimaan pajak dari pemerintah. Tapi di sisi lain, apakah sektor-sektor yang nyata berkontribusi kepada PDB Indonesia tadi, apakah akan tersisa atau ya baik-baik aja kalau diterapkan pajak karbon ini gitu. Jadi pemerintah ya jelas harus melakukan kuantifikasi kayak penerapan pajak karbon ini nantinya kepada sektor-sektor yang jelas berkontribusi nyata pada Indonesia, apakah akan lebih baik gitu atau justru lebih buruk kalau diterapkan pajak karbon. Jadi memang benar sih di tahun 2021 pemerintah benar untuk men-vote atau mentahan dulu nih untuk implementasi pajak karbon. Jadi 2025 mungkin kalau misalnya di 2025 nanti pemerintah akan lebih siap kah atau ya sudah melakukan perhitungan lebih jelas untuk diterapkan gitu. Tapi nyatanya ya itu harus dipertimbangkan sisi sektor lainnya akan terusak, akan mempersempit ruang geraknya atau tidak gitu. Jadi emang salah satu sektor yang paling berdampak dari carbon tax ini lah sektor ekonomi juga ya. Dari CNBC Indonesia, UU HPP mencatat bahwa tarif pajak karbon paling rendah adalah 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Nah, 30 per kilogram ini udah diturunin nih dari 75. Nah, ini dengan rendahnya tarif ini, kira-kira apa sih dampaknya untuk ekonomi di Indonesia? Dari Mbak Nadi. Ini aku dari pendapatku sendiri ya. Jadi salah satu yang harus diperhatikan juga adalah mengenai valuasi karbonnya. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu rendah dan jangan juga terlalu tinggi, karena kalau misal terlalu tinggi juga nanti masyarakat shock gitu kan. Kalau misal nilainya itu rendah, itu akan berakibat pada masyarakat atau industri pun gak jerah gitu loh, karena nilainya tuh kecil. Jadi ya udahlah mending bayar emisi aja gitu kan. Kayak itu sih jadi pertimbangannya. Terus sebenarnya buat pengimplementasian pajak karbon ini harus ya tadi seperti dimention Aita juga ya, harus sesuai regulasinya udah jelas, terus kemudian institusi yang menaungi dan melindungi para bisnis pajak karbon pendangan karbon ini juga harus ada gitu, dan alokasinya harus jelas untuk pengembangan sektor-sektor energi terbarukan seperti mungkin bisa public transportation gitu-gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kedua. Kita telah membahas konsep pajak karbon, mekanismenya, kelayakannya, serta waktu ideal penerapannya di Indonesia. Kita break dulu dan lanjut ke pembahasan ketiga.